kami bukan dukun. Enggak, lu dukun Sunyoto. Dengerin baik-baik omongan gue. Lu dukun. Di channel lu, nih gue tampilin bukti-buktinya. Jelas, lu berkedok gus, menjual jimat. Ya, dan ini ketika gue minta ke admin gue untuk buat jadwal pembuktian kebal-kebalan yang lu praktekkan ini, trik-trik receh yang lu praktekkan ini, lu juga nggak berani kan? Lu nggak mau kan? Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Fus. Ini belakangan ini banyak banget nih admin gua dapet info dari kamu semua penonton di channel ini. Katanya ada sekelompok orang yang nantang-nantang pesulap merah tuh. Terus juga di kolom komentar medsos gue, itu banyak banget tuh yang menginfokan, Bang, nih ada yang nantang-nantangin, sidak aja, gaskan nih, biar nggak banyak lagi orang-orang bodoh semacam itu, gitu. Nah, akhirnya gue cek lah nih videonya, dan ternyata itu adalah video dari komunitas yang katanya anti tembak. Sebenarnya bukan anti tembak ya, tapi komunitas tembak-tembakan. Karena mereka berusaha memberi kepercayaan bahwa ada sebuah batu bertuah yang katanya anti tembak. Dan itu gue udah bongkar rahasianya di sini nih. Bagaimana cara membuat batu yang ditaruh di dalam gelas kaca, lalu diisi air, terus ditembak, itu dia nggak pecah. Nah, itu salah satu faktornya seperti yang gue udah bongkar di video ini nih. Terus faktor lainnya sebenarnya ada juga guys. Faktor lainnya adalah, kan yang mereka pakai itu senapan uklik. Senapan uklik untuk nembak 100-200 gelas itu bisa terjadi faktor kebocoran tekanan angin karena terlalu sering dipompa. Terus juga faktor lainnya adalah mereka kan kekerannya pakai laser tuh ya. Nah, itu setelah ditembak berkali-kali bisa jadi akurasi lasernya setelah ke 100 atau ke 200 itu nggak tepat lagi, jadi minggir, makanya meleset. Ada beberapa gelas yang nggak pecah. Itu bukan karena batunya bertuah gitu. Lagi pula memberikan kepercayaan batu bertuah, batu berkodam, batu memiliki kesaktian, ini sebenarnya adalah kepercayaan dungu. Kepercayaan super duper ultra dungu mega pro max 1 terabyte tuh. Jadi memang tingkat kedunguannya itu udah paling atas tuh, udah sulit disadarkan tuh ya orang-orang kayak gitu. Para dukun-dukun alias orang-orang dungu ini, ketika udah ke pojok, ketika udah kebongkar rahasianya, ini nuntutnya biar gue yang nyamperin ke sana. Dikira gue pengangguran kayak mereka yang punya banyak waktu terus bisa kapan aja datang gitu. Sorry banget ini. Untuk ngatur jadwal gue tuh agak sulit gitu. Karena gue jarang kosong. Terus juga kalau memang misalkan mereka yakin mereka yang bener dan gue yang salah, kan tinggal kontak ke admin gue, datang ke studio gue, terbuka, welcome. Gue nggak pernah ada riwayat manggil pengacara atau manggil preman untuk ngusir orang ketika didatengin dukun studio gue untuk pembuktian. Nggak pernah ada. Itu malah dukun-dukun tuh yang kayak gitu tuh. Ya contohnya kayak dukun Samsudin ya. Koar-koar ke fansnya. Kalau memang merasa yakin benar, datang aja ke sini. Tidak akan diusir, tidak akan dilaporkan. Saya mah tidak begitu gitu. Itu kata-kata dukun Samsudin waktu itu tuh. Dan fansnya koar-koar ke gue kayak gitu. Samperin aja kalau berani, jangan dari jauh doang kalau berani. Giliran Samsudinnya gue suruh datang ke studio, tidak berani. Akhirnya waktu itu gue pengen nyoba nih, perkataan pendusta ada yang bisa dipercaya atau enggak. Pas gue datang ke sana, woi ternyata langsung yang jegat adalah pengacaranya. Suruh pulang. Gue pengen pulang nggak boleh. Terus akhirnya preman-premannya dipanggilin untuk ngusir. Ya kan? Diajakin pembuktian nggak boleh. Nah, dari situ gue jadi punya kesimpulan gitu. Dukun dan para penyembahnya yang dungu-dungu ini sama pendustanya gitu. Omongan mereka nggak pernah bisa dipercayai. Gue diusir, nyampe rumah juga. Gue akhirnya dikriminalisasi, dilaporin. Terus gue juga malah difitnah-fitnah macam-macam. Katanya settingan lah, katanya gue dibayar lah dan semacamnya. Tapi sekali lagi, alhamdulillah, mau bagaimanapun difitnahnya, mau bagaimanapun dilaporinnya, Allah itu bersama orang-orang yang benar dan Allah bersama orang-orang yang baik gitu. Buktinya, laporan dari dukun Samsudin akhirnya dihentikan lidik
Dan hukum Indonesia menyatakan pesulap merah menyampaikan edukasi sesuai fakta dan kejujuran untuk kepentingan umum sehingga tidak bisa dipidanakan. Terus juga yang luar biasanya, Allah menunjukkan kebohongan Samsudin dengan dia dipenjara karena konten hoaxnya sendiri. Ya kan? Dari dulu gue udah bilang kontennya hoax semua, kontennya palsu semua, dukun-dukunnya itu bayaran semua, kesaktiannya itu palsu, tapi dibilangnya gue yang mau fitnah. Akhirnya dia dipenjara karena konten hoaxnya sendiri. Luar biasa ya. Begitu cara Allah memperlihatkan atau mempermalukan para pendusta. Sengaja dinaikin ketika mereka fitnah, ketika mereka berbohong, berdusta. Sengaja Allah naikin agar ketika dijatuhin sama Allah, sakitnya lebih terasa. Lebih terasa kan sakitnya kan? Nah, begitu juga dengan komunitas tembak-tembakan ini nih. Maksanya minta gue ke sana lah. Dianya aja yang ke sini gitu. Welcome, nggak pernah nolak kita. Nggak pernah ngusir orang. Nggak pernah jahat juga ke orang ketika ada yang datengin. Nggak pernah keroyokan. Welcome kalau emang merasa bener. Dan kalau beneran terbukti batu bertuahnya anti tembak, ya, gue taruh batu bertuahnya di gelas wine gue, ya, gelas yang tipis. Terus gue tembak pakai senapan PCP. Kalau nggak pecah, ongkos gue ganti 10 kali lipat. Kurang apa lagi coba? Kalau pembuktian di ilmu merah, kalau lu berhasil, gue kasih hadiah. Dan kalaupun lu minta hadiahnya, nggak berasa 10 kali lipat doang, gue minta 500 juta. Gue iyain, welcome, gue iyain. Kalau terbukti gue tembak pakai senapan PCP gue nih, ternyata nggak pecah. Gue kasih sesuai yang diminta. Tapi kalau misalkan pecah, omongan mereka tentang batu bertuah itu tidak terbukti, maka gue cuma minta 50% dari apa yang dia minta. Kayak misalnya dia minta 500 juta, ya gue minta 250 juta. Kan gitu, harus ada sama-sama komitmen kan? Masa iya gue doang yang mau ngasih hadiah, mereka cuma koar-koar berani, koar-koar doang, minta-minta doang. Harus ada komitmen juga dong. Tapi kalau misalkan mereka nggak punya uang banyak, ya wajar sih ya, dukun memang nggak banyak uang ya. Kalau memang nggak punya uang banyak, ya udah datang pembuktian, gue kasih 10 kali lipat ongkos. Tapi kalau misalkan dia gagal membuktikan, ya gue nggak ganti ongkosnya. Ya ongkos sendiri, plus gue share informasi pribadinya ke masyarakat Indonesia sebagai penipu dan pelaku pembodohan publik. Kan gitu ya, sesimpel itu. Tapi ini malah kuar-kuar sok berani, nantang-nantang, bawa-bawa nama pesulap merah, foto pesulap merah dipajang buat viewers. Giliran disuruh datang tidak berani. Allahu Akbar. Nah, akhirnya ketika admin gua ngecek WhatsApp, ada dari ketua komunitas mereka yang kontak untuk pembuktian. Dan gua udah mengiyakan, guys. Welcome, datang aja ke studio, welcome, ayo. Lu tinggal bawa batu bertuah yang lu yakini bisa kebal-kebalan itu, yang bisa membuat gelas nggak pecah. Sampai sini, gelasnya dari gua, senapannya dari gua. Senapan PCP. Terus lu dari Surabaya tinggal bawa batu yang lu yakini sakti itu, yang paling sakti deh, terserah lu lah. Lu mau mantra ini tuh yang dungu-dungu ya, mantra-mantra dungu itu terserah. Lu mau ritualin dungu itu terserah. Lu bawa ada tuh batunya. Set. Taruh gelas, gua yang tembak, gelasnya dari gua. Kalau beneran nggak pecah, ya, gua tembak 2 atau 3 kali nggak pecah, gue ganti ongkosnya 10 kali lipat, plus gue kasih apapun yang lu mau. Kan sesimpel itu, gue udah iyain. Tapi jawaban mereka apa? Wah, nggak bisa. Harus datang ke acara kami. Kalau mau ngelihat yang asli harus datang ke acara kami. Nanti kami siapin 500 gelas. Nanti kalau sampai ada yang lolos, mau ngasih apa gitu. Lah ngapa jadi ngundang gue cuma buat datang ke acara tembak-tembakan gitu? Ngapain gue datang ke acara tembak-tembakan nungguin 500 gelas ditembak, nyampe nyari 1 gelas yang kebetulan nggak pecah karena meleset tembakannya. Buat apa? Ngapain gue nonton acara nggak guna kayak gitu? Ngapain? Kan ini tujuannya untuk pembuktian yang batu yang katanya sakti, batu yang kata bertuah. Kan mereka ngadain acara itu udah lama dan ada juara satunya, pernah ada juara satunya. Ya udah bawa itu batu yang katanya sakti, bertuah. Terus gue siapin gelas dari gue, senapan dari gue yang nembak. Kalau beneran nggak pecah, berarti gue salah. Gue terbukti, gue kasih apapun yang lo minta. Sesimpel itu. Tapi dia tetap keluar-keluar yang nggak bisa. Kami siapin 500 gelas. Ya ngapain gitu? Ngapain nyari
Satu gelas yang nggak pecah dari 500 gelas. Dikira gue punya waktu banyak, dikira gue nganggur kayak lu gitu. Ini ketua komunitasnya sendiri yang ngomong ya. Siapa tuh namanya? Dukun Sunyoto ya. Gue cek di channel pribadinya, si Sunyoto ini. Dia juga melakukan perdukunan guys, kacau. Ini memberikan kepercayaan ke masyarakat ada sebuah benda yang bisa melindungi diri, membuat kebal gitu. Pakai beling tumpul. Terus juga pakai cutter yang ketajamannya udah diukur. Cuma tajam ke kertas. Tapi ke kulit tidak. Nah akhirnya dari apa yang gue baca di chat admin gue, itu admin gue juga minta untuk pembuktian kebal batu bertuah ke kulit. Nah nanti pesulap merah yang bau goloknya, ada gue golok yang kualitas ekspor, yang itu nggak ditekan pun, udah, itu pasti luka tuh. Tapi jawaban dia, tidak mau, tidak berani. Dan itu kalau sampai jualan jimat kebal gitu, itu fix penipuan guys. Bagi kamu yang udah pernah beli ke si Sunyoto, bayar ada bukti transfernya, kamu bisa laporin si Sunyoto ini kasus penipuan. Karena, coba aja kamu bawa jimat yang kamu beli itu dari si Sunyoto ini, kamu datang ke dia, pakai pisau gua ya gitu. Tapi gua yang belah juga, gituin. Mereka pasti nggak mau, mereka pasti nggak berani. Dengan beribu-ribu alasan. Dan juga menjual atau membagikan atau menawarkan atau memiliki ketersediaan sebuah benda yang katanya memiliki khasiat tertentu, kodam, bertuah, dan semacamnya. Ini juga melanggar pasal 546 KUHP. Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan, atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagikan jimat, penangkal atau benda lain yang dikatakan olehnya mempunyai kesaktian. Nah, itu bisa dipenjara 3 bulan penjara. Tuh, menjual. Jadi si Sunyoto ini termasuk udah melanggar atau pelaku kriminal dan bisa dijerat pakai pasal 546 KUHP. Terus juga barang siapa mengajar ilmu atau kesaktian yang bertujuan menimbulkan kepercayaan bahwa ia dapat melakukan tindak pidana tanpa kemungkinan bahaya bagi diri sendiri. Barang siapa mengajar ilmu-ilmu atau kesaktian-kesaktian yang bertujuan menimbulkan kepercayaan bahwa melakukan perbuatan pidana tanpa kemungkinan bahaya bagi diri sendiri. Nah, jadi mengajarkan ilmu-ilmu, memberi kepercayaan sebuah benda itu bertuah, berkodam, dan semacamnya. Ini bukan budaya Indonesia. Bukan. Mereka berkedoknya budaya tuh. Mereka berkedoknya ini dari nenek moyang kita, harusnya dihormati. Nah ini yang disebutkan dalam Islam di surat Al-Baqarah nih guys. Tepatnya di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 170. Tentang gerombolan manusia-manusia yang mempercaya atau yang menuhankan kepercayaan nenek moyangnya. Nih, kita bacain. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah. Mereka menjawab, tidak, kami tetap mengikuti kebiasaan yang kami dapati pada nenek moyang kami. Lalu apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengerti apapun dan tidak mendapat petunjuk? Nah, jadi gerombolan orang-orang seperti ini yang menuntut untuk ikuti budaya kami, ikuti adat istiadat kami, nenek moyang kami. Padahal itu dilarang oleh Indonesia di pasal 546 KUHP, dilarang di dunia Islam. Dulu ada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang menggunakan gelang, lalu ditanya sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu gelang yang kamu gunakan biar apa? Katanya buat penjagaan diri. Nah, Rasul langsung minta gelang tersebut untuk dibuang. Karena itu sesat gitu. Nah, di Islam itu diharamkan guys. Menggunakan benda-benda yang diyakini bisa melindungi diri. Kalau udah kayak gitu, dari Islam tidak diperbolehkan. Di Indonesia jelas di pasal 546 KUHP, kepercayaan tentang jimat itu juga tidak diperbolehkan. Mau berdalih budaya atau adat istiadat lagi. Walaupun itu salah. Hah? Jadi udah jelas ya guys ya. Tantangan mereka itu yang katanya mau pembuktian, keluar-keluarnya mau pembuktian. Gue udah iyain silahkan datang ke kantor gue atau ke studio gue buat janji temu sama admin gue, tanggalnya berapa, jamnya jam berapa, udah bawa batu bertuah yang mereka yakini bertuah, terus gue bawa gelas dan senapan gue, taruh, set, udah masukin air, gue taruh, gue tembak jarak 1 meter 50 cm, welcome, dar. Kalau beneran pecah, berarti mereka harus mengakui sebagai pelaku pembodohan publik dan penipu, serta uang pendaftaran peserta yang mereka
ambil, itu wajib dikembalikan. Tapi giliran kalau gue tembak, dar, batunya beneran melindungi, gelasnya jadi nggak pecah. Nah, berarti gue akan memberikan ongkos 10 kali lipat dari ongkos yang mereka keluarkan, bulak-baliknya. Termasuk hotelnya, makannya, dan lain-lain sebagainya. Semuanya tanpa terkecuali, gue kembaliin. Kalau ada 5 orang yang ikut datang atau 4 orang yang ikut datang, gue kembaliin semua ongkosnya. Welcome, ayo pembuktian. Tapi faktanya mereka nggak berani. Mereka pengennya gue kesana cuma ngeliat acara tembak-tembakannya mereka doang. 500 gelas gitu, satu-satu dengan batu yang berbeda-beda dilihat. Dar, weh iya nih, weh, ada yang nggak pecah nih, ada yang nggak pecah nih, gitu doang gitu. Sorry itu gue nggak punya waktu sebanyak itu untuk ngeliatin mainan tembak-tembakan kayak gituan. Sorry itu gue udah cukup dewasa. Kalau mau pembuktian ya nggak perlu bertele-tele, langsung aja cari batu atau benda apapun yang lu yakini sakti, taruh di gelas gue, terus gue pakai senapan PCP gue, udah pembuktian. Pecah atau enggaknya langsung bisa disaksikan. Kan sesimpel itu. Kalau memang mau pembuktian, batu yang mereka yakini bertuah itu ada, gitu kan. Kok ini malah minta gue datang ke sana nyaksiin 500 gelas tembak? Buat apa? Kayaknya malah akan lebih menarik gue nontonin popcorn yang gue beli, terus gue taruh di panci, gue panasin pancinya, terus popcornnya meledak satu-satu, dadar, terus gue makanin popcornnya. Itu ada sesuatu manfaat yang bisa gue masih ambil, yaitu makan popcornnya. Daripada nontonin acara tembak-tembakan semacam itu. Buat apa? Why? Ngapain gue nontonin kayak gitu? Coba bayangin guys. Gue suruh ke studio, nggak berani. Mereka takut. Ini ketuanya sendiri yang ngomong nih. Si Sunyoto ini. Terus gue pengen samperin ke sana untuk pembuktian. Sesuai yang gue omongin tadi. Pakai satu gelas, satu batu yang paling sakti menurut dia. Terus pakai senapan gue. Mereka juga nggak mau. Sorry itu sih gue nggak punya waktu untuk meladeni keluar-keluar kayak gitu doang gitu. Pembuktian simple gitu loh. Ngapain pakai 500 gelas? Nyari satu gelas yang kebetulan gak pecah. Karena salah bidik. Allahu Akbar. Ya, kamu nilai sendiri aja lah. Kasusnya kayak gitu. Nih, kalau di ilmu merah kan nggak boleh asal ngebacot doang ya. Harus ada yang dibuktikan. Gue akan buktikan dari apa yang admin gue udah kirimkan ke gue nih. Bukti chatnya nih. Langsung aja. Ini dia ngirimin chat ke admin gue nih ya. Selamat sore, masa bila Anda benar pembongkar kunitas batu. Ini apaan sih? Lu ngetik apaan sih? Anjir, capek banget gue bacanya. Tipe banget, Allah Akbar. Datangi waktu kontes, jangan keluar-keluar di channel Anda. Kami tunggu. Jika kamu benar lelaki pembongkar batu tembak, kami bukan golongan dukun. Tapi kami pecinta sejarah, warisan pusaka dan batu. Sesuaikan papa yang ada kontes. Apa sih? Yang bila gak becus bongkar berguru dulu, oke. Anjir, ngerasa guru dia. Datangi komunitasnya. Kamu itu gak tahu seni sejarah asal jiplak. Gak tahu seni sejarah katanya. Welcome, ayolah. Debat terbuka, datang ke studio gue kalau berani. Kalau berani loh ya, kalau bukan pengecut. Nih ada balasan otomatis admin guanya. Bajasan otomatis itu bukan lelaki, datangi komunitas. Balasan otomatis itu bukan lelaki. Lu astagfirullahaladzim nyampe chat otomatis aja nggak ngerti. Allahu Akbar. Ya parah sih ya. Ini sama aja gue mendebat orang. Aduh, nggak enak diomonginnya. Ini kita tahu sih kualitas orangnya kayak gimana sih ya. Chat otomatis nggak ngerti. Chatan banyak tipenya. Allahu Akbar. Sabar ya Allah. Yang kamu bongkar batu tembak mas, jika benar kamu lelaki kami tunggu datangmu bongkar pas acara, jangan asal jeplak kamu bilang rahasia bodoh-bodoh itrik. Datang mas bila kamu datang. Ya intinya suruh datang gitu. Berkali-kali ya, tinggal datang aja kalau berani, kan simple kalau kayak gitu. Kamu mencuri video tanpa seizin pemilik, kamu melecehkan komunitas mas, datang kami siap. Iya itu maksudnya nih, ini gue baca atasnya aja capek gue. Intinya dia bawahnya suruh datang tapi berbelit-belit kata-katanya ya. Itu ciri-ciri orang panik tuh ya, kayak gitu. Dia bilang kamu mencuri video tanpa seizin pemilik. Nah ini orang-orang yang nggak paham tentang hukum penggunaan wajar di hak cipta di Indonesia tuh. Jadi nih ya, untuk bapak-bapak kolot ya, dengerin gue baik-baik. Dengerin gue baik-baik, tegas nih gue. Ketika lu upload video lu di set secara publik,
untuk umum dan bisa ditonton oleh orang banyak, itu di pasal 44 ayat 1 tentang hak cipta, maka video lu itu dibolehkan penggunaan wajar untuk dikritik atau dikomentari ketika ada hal yang salah di video tersebut. Apalagi video tersebut jelas-jelas memberikan kepercayaan bodoh yang dilarang oleh Indonesia, yaitu tentang jimat yang berisi bertuah, berkodam, atau memiliki kesaktian. Itu di Indonesia, di pasal 546 KUHP, bisa dicek sendiri bahwa Indonesia melarang kepercayaan jimat atau batu-batuan atau benda-benda yang diyakini bertuah, berkodam, itu dilarang. Nih gue tampilin buktinya. Di sebelah mananya mencuri? Kalau nggak percaya, ngotot gue mencuri, bawa kasus ini ke hukum. Welcome. Ayo kalau berani. Gue jamin, laporan lu pasti dihentikan lidik, dan gue akan laporkan balik dengan tuduhan pembuatan fitnah dan laporan palsu. Dan ancaman penjaranya lebih panjang lagi, 9 tahun tuh kalau nggak salah. Kalau emang berani, ayolah buktiin di meja hijau lah, dihukum. Jangan berani koar-koar doang. Dan satu lagi, gue balikin kata-kata lu. Kalau nggak ngerti, berguru dulu. Jangan banyak koar-koar. Nggak bertanggung jawab, sok jadi Tuhan. Kamu sok jadi Tuhan. Allah Akbar. Sejak kapan orang yang mengedukasi itu merasa dirinya Tuhan? Iya, halo kak, aku Tari, admin dari Pesulap Merah. Oh, ini baru dibales ya sama admin gua. Dia ngechat jam 4, dibalas jam 5.32. Ya, halo kak, aku Tari, admin dari Pesulap Merah. Untuk jadwal pembuktian silakan datang ke studio kami di Tangerang. Bawa batu yang diyakini bertuah, senapan, dan gelas kami yang siapkan. Jika terbukti asli, ongkos kami ganti 10 kali lipat. Nah, iya kan, ini simple gitu loh. PM datang ke komunitas bukan kunitas ya. Kami, karena PM mencuri video tanpa seizin. Lagi-lagi dituduh mencuri dong gue, anjir. Sejak kapan mengkritik atau mereaction itu butuh izin ya? Orang nggak ngerti kayak gini nih, tapi sok pinter ya. Berani mendatangi mbak, jangan menjadi pecundang. Kalau kami disuruh datang, siapa yang mencari gara-gara dulu itu bertanggung jawab. Oke, pahami kesenian kalau nggak ingin bermasalah. Nah, dia nanya, kalau kami disuruh datang, siapa yang mencari gara-gara dulu? Komunitas kalian yang mencari gara-gara duluan. Ya, dengan berusaha memberikan kepercayaan batu-batu itu ada yang bertuah, batu ada yang berkodam, ada batu yang sakti. Itu adalah pembodohan dungu. Dan di Indonesia dilarang di pasal 546 KUHP tentang kepercayaan jimat, menjual jimat, memiliki kesediaan jimat, itu dilarang di Indonesia karena bisa merusak Pancasila pasal 1 ketuhanan yang Maha Esa. Nggak percaya? Nih gue tampilin hukumnya sekali lagi nih. Jika memang yakin Pesulap Merah salah, silakan datangi ke studio kami. Selalu terbuka dan private, tidak ada keroyokan di studio kami. Seperti halnya dukun lainnya, kalau memang yakin Pesulap Merah salah. Kan iya, simpel gitu. Ya datang ke gue. Ini kan aneh mereka tuduhannya nih. Giliran gua yang nggak mau datang ke sana, mereka nuduhnya takut, pengecut, dan semacamnya. Giliran mereka gua undang, nggak mau datang, nggak berani datang. Mereka nggak bilang diri mereka pengecut. Kan ini akal warasnya di mana nih? Kami bukan dukun, mbak. Ingat, kami pecinta sejarah. Datangi komunitas yang dicuri video bos kamu itu. Datangi dan bongkar agar paham. Saya siapkan 500 gelas. Pas kontes, jangan asal keluar-keluar di channel Anda. Datangi komunitasnya itu, baru pesulap jantan. Lah, lu dukun pengecut gitu, nggak berani datang ke studio gue. Terus dia bilang, kami bukan dukun. Enggak, lu dukun, Sunyoto. Dengerin baik-baik omongan gue. Lu dukun. Di channel lu, nih gue tampilin bukti-buktinya. Jelas, lu berkedok gus, menjual jimat. Ya, dan ini ketika gue minta ke admin gue untuk buat jadwal pembuktian kebal-kebalan yang lu praktekkan ini, trik-trik receh yang lu praktekkan ini, lu juga nggak berani kan? Lu nggak mau kan? Karena apa? Lu mainin trik receh. Kebal-kebalan. Belingnya pakai beling yang udah di amplas, udah tumpul. Terus juga cutternya juga yang lu pakai itu cutter yang udah diukur ketajamannya. Coba pakai golok gue sendiri. Jadi ini gue ingatkan sekali lagi ya. Si Sunyoto ini adalah dukun. Bagi siapapun yang pernah beli jimat-jimatan ke dia, kamu bisa laporkan pasal 546 KUHP tentang penjualan jimat. Dilarang di Indonesia. Bisa dipenjara 3 bulan. Ini bukti-buktinya. Dan Polda Jatim, gue kasih info untuk ke Polda Jatim. Polda Jatim nih ya, gue panggil Polda Jatim. Ini ada di Surabaya, orang yang terang-terangan jualan jimat. Di pasal 546 KUHP, orang yang menjual jimat, orang yang menjual benda yang diyakini bisa melindungi diri, itu bisa dipenjara 3 bulan. Polda Jatim silahkan, gue berikan waktu untuk bergerak.
Jadi tanggal berapa mau kami aturkan jadwal pembuktiannya? Dibalas lagi sama admin gue. Buat apa 500 gelas pembuktian gelas dan senapan dari pihak kami? Ya iyalah, kalau mau pembuktian batu yang beneran anti tembak, ya dari gue dong, senapan dan gelasnya ngapa jadi dari dia? Dan kenapa harus 500 gelas gitu? Datang ke Surabaya, kami adakan hari Minggu, semua menunduk datangnya bos Anda. Semua menunduk. Menunduk kenapa? Karena takut terbongkar atau karena takut acara tembak-tembakan ditutup. Jadi nggak bahagia lagi ya. Udah masa kecil nggak bahagia, masa dewasanya acara bahagianya ditutup ya. Dari sana silakan bawa batu yang diyakini bertuah aja. Jika ketika ditembak gelas beneran tidak pecah, maka batu terbukti asli. Berarti bosmu mencari panggung, nggak berani datang ke komunitas kami. Lah terus lu apa? Lu apa mencari drama gitu? Nggak berani datang ke gua, nggak mau pembuktian. Malah minta gua nontonin 500 gelas ditembak. Buat apa? Simple, namun jika pecah maka wajib mengakui diri sebagai penipu dan pelaku pembohongan publik. Terus itu nyari panggung, nggak berani datang ke studio kami. Jawaban bagus, admin gue. Bos kamu ikut pencuri video, gak mengakui, datangi komunitas, takut bila takut gak usah jadi pembongkar. Video yang disetel publik, oh ini dijelasin sama admin gue. Di sebelah mananya dikatakan pencuri. Iya betul, ini tuduhan atau fitnah nih kalau gue disebut pencuri ya. Bawa ke jalur hukum aja kalau memang tuduhan pencurian ini benar, welcome. Wih anjir, bagus. Lihat fakta hukumnya bahwa video yang disetel publik bebas dikritik di Indonesia, betul. Ya admin gue karena udah terlatih ya, dari dulu banyak dukun-dukun yang berusaha melaporkan dari jalur itu juga. Faktanya laporan dihentikan lidik karena kebodohan mereka sendiri. Mereka nggak ngerti tentang pasal 44 ayat 1 yang terkandung di Undang-Undang Hak Cipta. Mereka nggak ngerti, nggak tahu bahkan. Datangi sebarkan mana yang rahasia dan trik. Golongan pecundang kamu berani keluar-keluar di channel, gak berani mendatangi komunitas batu tembak. Ya terus lu apa? Lu pecundang gitu nggak berani datang ke studio gue. Kan lebih simpel lu yang datang ke studio gua, bawa batu yang diyakini paling sakti, sini, kebalan lu, gua buktiin. Tangan kanan aja, nggak usah tangan kanan, kelingking. Dek. Nah. Kalau berhasil, gua kasih berapapun yang lu minta. Kalau gagal, kelingking lu gua bawa pulang. Sesimpel itu kan. Tapi nggak berani juga kan lu. Takut kebongkar dan nggak bisa jualan penipuan jimat lagi kan. Golongan pecundang banyak protes, berani di kandang sendiri dan ramean. Nanti ya bulan depan coba kami aturkan jadwalnya ke Surabaya. Oke, jika terbukti gagal dan batu yang diyakini bertuah gelasnya pecah, maka wajib tutup komunitas, setuju? Oke, kami siap menunggu dan saya siapkan gelas dari toko sesuai yang dikontes. Dan mengakui diri sebagai penipu serta pelaku pembodohan publik, setuju? Tuh udah ditanya setuju, jika setuju kami buatkan surat perjanjiannya. Bila ada yang lolos, apa jaminanmu bos? Ini kan jika ada yang lolos, lu berharap gue nontonin 500 gelas ditembak terus ada satu gelas yang kebetulan nggak pecah karena nggak akurat gitu nembaknya gitu. Ini pembuktian batu bertuah, bukan pembuktian acara tembak-tembakan lu itu. Ngapain gue nontonin acara begituan gitu? Kami pakai gelas wine biar terbukti batu benar bertuah atau tidak. Jika batunya yang bertuah seharusnya tidak berpengaruh terhadap ketipisan gelas kan? Sesuai apa yang ada di kontes, jarak 1 meter, ada laser, ada titik. Bukan jika ada yang lolos, tapi hanya satu batu yang sudah diyakini bertuah yang akan dites. Bukan mencari kebetulan nyari yang tidak pecah. Bongkar di acara kami, mulai kontes kami jamin keselamatannya 500 gelas wajib ditembak. Itu kan ngapain gue datang ke sana? Lu itu mah namanya pengen ngundang gue buat datang ke acara lu tembak-tembakan. Mohon maaf, itu ada budget, ada red cardnya kalau mau cuma pengen gue datang ke sana terus nontonin gitu doang. Bukan pembuktian itu namanya. Kalau mau pembuktian, dia siapkan satu batu yang beneran sakti, taruh di satu gelas, itu doang yang dibuktiin. Ngapa jadi nembak 500 gelas? Ini kan akal warasnya udah rusak nih kayak gini nih. Ya, keluar-keluarnya mau pembuktian, tapi ending-endingnya nyuruh gua untuk datang ke sana. Untuk nontonin acara tembak-tembakan doang. Ngapain? Oke, nanti kami siapkan senapan PCP yang sudah ada lasernya, sesuai dengan perkataan bosmu. Ya iya, sesuai perkataan gue. Kepercayaan batu bertuah adalah kepercayaan dungu. Orang yang mempercayai batu bertuah adalah orang-orang dungu. Rata-rata dari kelas-kelas orang-orang menengah ke bawah tuh, dalam literasi. Itu yang menyebabkan Indonesia nggak maju-maju tuh, orang-orang literasi menengah ke bawah. Kenapa jadi 500 gelas? Hanya satu gelas dan satu batu yang diyakini bertuah. Jika gelas pecah maka terbukti palsu. Jika gelas tidak pecah maka terbukti asli. Iya kan? Benar kata admin gue nih. Sesimpel itu harusnya pembuktiannya.
Yang bosmu bongkar uklik 5 pompa bukan PCP. Lah kan ini dalam pembuktian. Kalau pembongkaran ya karena kalian pakai uklik, gue bongkar juga pakai uklik sama persis. Kalau pembuktian ya pakai senapan PCP dong. Kan katanya batunya bertuah, sakti, kebal. Iya kan? Takut ya? Takut ya? Kalau pakai senapan lain. Harus pakai senapan kalian, gelas kalian. Dan kebuktinya tuh harus nyari satu gelas yang kebetulan ngekernya nggak sesuai. Atau nembaknya tuh nggak pas di tengah. Alias nyamping. Gitu. Simple kok malah nembak 500 gelas. Mencari alasan yang tidak masuk akal. Ya lu mencari apa? Lu kan pengennya pembuktian anjir. Kan yang dibicarakan batu bertuah. Kalau memang tidak ada trik, maka bebas senapan apapun dan gelas apapun kan. Tinggal nembak yang pompa, kami 5 pompa enak duduk, tinggal tekan selesai. Lah, ya kan? Dia minta senapannya dari dia, gelasnya dari dia, 500 gelas, terus nungguin satu gelas yang kebetulan nggak pecah. Itu bukan pembuktian, namanya ngundang gue untuk datang ke acara lu, tembak-tembakan itu doang. Mencari alasan untuk nyari kebetulan. Kamu kan meyakini batunya bertuah dan bisa bikin kebal. Cukup satu batu dan satu gelas berani. Yang dibicarakan di sini adalah pembodohan batu bertuahnya. Yang bos kamu bongkar itu 5 pompa, sedangkan komunitas kami uklik 5 pompa, paham nggak? Ya kan, iya, itu makanya gue bongkar sama persis kan. Penyebab kenapa ada gelas yang tidak pecah, yaitu karena ada sasaran tembaknya nggak pas di tengah alias di pinggir, gitu. Jadi fix komunitas ini juga tidak meyakini tentang batu bertuahnya ya. Wih, bagus nih pertanyaan nih. Yang saya bahas cara bongkarnya, bos, kamu nggak sesuai kontes. Lah, yang gue bahas adalah pembodohan batu bertuahnya. Karena kalian berdalihnya kontes mencari batu bertuah. Itu pembodohan publik namanya. Cuma ajang lomba mencari kebetulan gelas tidak pecah dari senapan uklik. Iya bener juga. Itu mah bukan lomba batu bertuah, tapi lomba mencari kebetulan gelas tidak pecah dari senapan uklik. Orang senapan PCP aja nggak bisa, buktinya kan. Yang pesulap merah bantah adalah keyakinan batu bertuahnya. Dan barusan kami cek videomu juga banyak memberi kepercayaan kamu kebal dari batu kan. Sekalian nanti pembuktian kebal cukur juga di lokasi biar kami ajukan ke pesulap merah. Kami mengadakan komunitas itu sesuai nggak ngawur kayak bos kamu yang bongkar. Kontes kami tidak menunjukkan kebal, paham. Pintar apa bodoh kamu. Komunitas kami buat batu tembak. Ini bukan ngomongin komunitas lagi, tapi lu dukun Sunyoto, lu pribadi nih. Karena menjual jimat dan itu perbuatan kriminal di Indonesia. Jadi setuju atau enggak nih, siapkan batu yang diyakini bertuah, lalu taruh di gelas dan nantinya ditembak. Jika tidak pecah maka berhasil terbukti. Diulang-ulang ini nyampe ya. Kalau setuju ketik setuju. Biar bulan depan kami jadwalkan. Senapan dari komunitas gelasnya tinggal datang bongkar sesuai kontes, tinggal nembak kami yang pompa. Ya kan? Dia pengennya gue datang ke sana cuma senapan dari dia, gelas dari dia, batu dari peserta gitu. Ini mah ngundang gue buat datang ngeliatin acara mereka doang, bukan pembuktian namanya. Enak aja mau ngundang ke acara tapi gratisan. Bukan pembuktian itu namanya, gimana sih? Aduh, warasnya udah rusak kayak gini nih. Oh, alat ini komunitas kalian ada di senapannya berarti ya. Pakai senapan bocor. Berarti fix tidak berani pakai senapan pesulap merah nih ya. Kalau senapan dan gelas dari sana, apanya yang pembuktian? Berarti fix takut nih ya. Kalau pakai senapan pesulap merah. Bilang bosmu sudah disiapkan di Jatim gelas 500 langsung dari toko senapan. Ngulang lagi deh infonya. Intinya pengen gue datang ke sana nontonin acara tembak-tembakan doang. Gimana nih disuruh datang ke lokasi kami gak berani. Pesulap merah yang mau ke sana tapi malah maunya senapan dan gelas dari sana. Kalau takut kebongkar mah udah takut aja, jangan banyak omong. Jawaban bagus admin gue. Kenapa jadi 500 gelas? Pembuktian cukup satu gelas aja pakai batu yang diyakini bertuah. Ini pembuktian pembodohan batu bertuah yang dipermasalahkan. Kita beli senapan baru dari toko, gelas baru dari toko, sama-sama biar nggak ada rahasia. Buktikan kalau bosmu lelaki. Ya iya, memang bisa beli gelas di toko, gelas wine ya. Beli senapan dari toko, oke, tapi toko yang gue tunjuk, oke? Dan belinya senapan PCP, gitu. Terus udah, lu siapin tinggal batu yang lu yakini sakti bertuah aja tuh. Masukin ke gelasnya, gue tembak. Kalau misalkan pecah, maka palsu berarti. Batu bertuah pembodohan, sesuai apa yang gue sampaikan. Kalau nggak pecah, berarti gue yang salah. Kan gitu pembuktian harusnya. Kenapa harus 500 gelas? Aneh banget. Bukan mencari kebetulan satu dari 500 gelas yang meleset nembaknya. Sekalian kami ajukan pembuktian kebal sajam yang ada di videomu juga.
Ada titik, ada laser sebelum nembak, diatur lasernya agak bodoh, saya kayak bosmu asal nembak. Kami tidak melayani yang saya bahas batu tembak. Nah, dia nggak mau kan, ya? Dengerin baik-baik. Dukun Sunyoto ini nggak berani pembuktian kebal yang dia praktekkan sendiri di videonya. Berarti videonya palsu semua, trik receh semua. Nih, kami tidak melayani. Tuh, ketika diajakin pembuktian kebal, dia tidak melayani. Kenapa? Takut luka ya? Takut kebongkar. Oh, berarti fix mengakui video kebal itu pembodohan ya, terima kasih. Nah, digituin, ditekenin lagi sama admin gue. Itu urusanku bukan urusanmu, saya makan gak minta kamu dan bosmu. Pembahasan bulat berani gak datangi komunitas gak. Senapan dan laser dari kami berarti. Gelas dan kami juga udah gitu aja berani. Fix gak nih, hanya satu buat batu satu gelas. Kalau gak berani kami izin memberikan chat ini untuk dibahas pesulap merah. Itu urusanku, intinya batu ditembak. Ya kan? Dia nggak, berarti fix trik-trik receh semua kebal-kebalannya. Parah sih. Sampai jualan-jualan jimat, membodohi masyarakat, bilangnya jimatnya bisa kebal. Allah Akbar, ini tolonglah Polda Jatim. Ini udah jelas-jelas nih, ada yang melanggar pasal penipuan dan pasal 546 KUHP tentang penjualan jimat. Itu urusanku. Terus tetap aku ajukan ke pesulap merah untuk bahas itu biar tidak ada lagi yang terbodohi. Mencuri videoku tanpa itu lagi di atas dibahas, bawa ke jalur hukum aja. Saya tidak mengizini videoku dicuri. Ping, kamu sama bodoh sama. Iyalah, pertanyaan apa jawabannya, kemana? Datangi komunitas batu tembak. Udah fix ya, satu batu yang paling sakti dan satu gelas itu yang ditembak. Malah kemana-mana yang disebut bosmu semua. Jadi saya siapkan, saya semua paham gak? Kenapa jadi sana yang siapkan, pembuktian kau dari sananya yang siapkan. Kita beli baru, gelas baru, senapan baru. Berarti gak berani ya untuk pembuktian senapan dari pesulap merah. Kamu itu sama bodohnya. Nah, orang kalau udah ke pojok jadi toksik ya. Perkataan-perkataan penghinaan jadinya. Karena udah ke pojok, nggak bisa berkata-kata apa lagi. Nah, ini ciri-cirinya nih. Ya kan tuh udah pakai kata-kata kasar, bot, gop, ya kan banyak. Itu ciri-ciri orang udah panik, ke pojok, nggak tahu harus membela diri kayak gimana lagi gitu. So yang ada di kontes baru semua terbuka. Pakai uklik, oke, satu gelas satu batu bertuah, senapan dan gelas dari kami. Setuju gak nih? Tuh udah disetujui sama admin gue. Ya udah nggak usah pakai PCP, pakai uklik. Tapi satu batu satu gelas, satu batunya yang dia yakini bertuah. Gitu. Nggak mau juga nih. Kami para komunitas menunggu datangnya bosmu. Kalau dari anda setting sama seperti pembodohan. Lah mau setting kayak gimana pun gua, ya kalau nggak pecah kan, kalau batunya beneran bertuah kan nggak pecah harusnya. Gimana ya? Kita beli bareng. Kalau nggak berani nggak usah. Kita bareng datang ke pabrik gelas beli 500, lalu datang ke toko senapan kita beli. Tetap aja mintanya 500 gelas. Itu mah sekali lagi dia tujuannya bukan pembuktian ini. Mintanya gue datang, terus ngelihat 500 gelas ditembak. Sekali lagi nih diulang-ulang doang ini. Kenapa jadi 500? Kalau memang yakin ada satu batu bertuah, kenapa harus 500? Cukup satu gelas, satu batu. Diyakini paling sakti, itu yang diuji. Allahu Akbar. Nih ya, intinya dia mintanya bukan pembuktian ini. Ini datang ke sana gue diminta untuk liatin 500 gelas ditembak satu, terus nyari satu gelas yang kebetulan nggak pecah. Ya itu mah bukan batu bertuah, tapi kontes kebetulan gelas tidak pecah. Itu harusnya. Oke, udah jelas ya guys ya. Jadi mereka disuruh datang pembuktian pakai satu batu yang mereka yakini sakti asli dan satu gelas dan senapan dari gue nggak berani. Gue pengen datang ke sana dengan pembuktian sama juga nggak mau. Kalau gue datang ke sana, ini akan jadi perdebatan kayak gini lagi. Mereka mintanya gue cuma nonton 500 gelas yang ditembak satu, terus nyari satu gelas yang kebetulan nggak pecah. Kayak gitu doang. Itu bukan pembuktian, namanya ngundang gue ke acara tembak-tembakan. Kalau mau pembuktian, batu dari lu, gelas dari gue, senapan dari gue. Silakan. Kalau berani, kontak admin gue, datang ke studio gue, welcome. Kalau emang pengecut atau nggak berani, atau emang nggak bisa membuktikan batu bertuah itu ada, yang anti tembak, ya udah, jangan banyak keluar-keluar. Ya semoga aja sih dari video-video lu yang nampilin foto gua, nampilin nama gua ya, bisa menghasilkan banyak uang, banyak viewers, sehingga nggak ada lagi acara tembak-tembakan semacam itu. Udah nyari uang dari konten aja kalau memang mau yang halal ya. Seenggaknya lebih baik daripada bikin acara-acara kayak gitu. Yaudah, gue akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Bye-bye.